Halo Sobat Bioskop Mini, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Setiap orang pasti ingin meraih kesuksesan. Terkadang kesuksesan itu jauh lebih sulit dari yang kita bayangkan. Film The Banker ini akan mengajarkan kita bagaimana menembus batas yang ada demi kesuksesan. Di edisi kali ini kita akan membahas bagaimana dua orang pria kulit hitam mampu membangun bisnis di tengah kerasisan warna kulit saat itu. Film yang diangkat dari kisah nyata ini mengisahkan Bernard Gerard yang diperankan oleh Anthony Mackie dan Joy Morris yang diperankan oleh Samuel L. Jackson. Harus bisa membuktikan bahwa kesuksesan bisa datang dari kegigihan. Walaupun saat itu seorang pria kulit hitam tidak diizinkan berbisnis atau mengambil bagian di keuangan Amerika, hingga mereka mempekerjakan seorang pria kulit putih yang bernama Matt Steiner yang diperankan oleh Nicholas Hoult untuk mewakili mereka dalam memimpin kerajaan bisnis mereka. Apakah mereka berhasil? Tetap stay tune di channel kita. Kisah itu dimulai ketika Gerard kecil bekerja di depan perkarangan sebuah bank di Texas. Sebagai tukang semir, waktu itu Gerard bukan anak biasa. Dia smart dan penuh rasa ingin tahu. Akhirnya dia mengintip dan menguping setiap istilah yang diucapkan developer lalu dicatat oleh Gerard kecil di bukunya. Tapi tiba-tiba dia ketahuan oleh petugas keamanan pria berkulit hitam. Seketika Gerard kabur, namun petugas keamanan itu mengenal ayah Gerard. Hingga malam harinya ayahnya menasihati Gerard. Ayahnya mengimbau agar Gerard tidak ikut campur dalam urusan orang kulit putih, karena itu sangat berbahaya. Bahkan ayahnya menceritakan bagaimana kekejaman mereka dulu terhadap pria kulit hitam. Namun Gerard kecil tidak menyerah dan ingin mencari serta memiliki uang banyak seperti pria kulit putih. Hingga 15 tahun berlalu, kini Gerard kecil sudah dewasa. Dia memiliki istri yang bernama Eunice Gerard yang diperankan oleh Nia Long, dan seorang anak yang masih kecil saat itu. Tibalah untuk pertama kalinya Gerard ke Los Angeles. Gerard saat itu sedang berkunjung ke rumah pamannya. Di sana, pamannya bertanya apa pekerjaan yang akan dilakukannya di Los Angeles. Gerard mengatakan ingin membangun bisnis properti yang besar. Namun paman tertawa karena menurut pamannya itu tidak mungkin di tengah rasisme sekarang. Bahkan pamannya menyinyir Gerard. Namun beruntung Gerard memiliki istri yang percaya dan mendukungnya. Bahkan istrinya sempat memarahi pamannya Gerard dan menjelaskan tentang keinginan Gerard. Akhirnya istrinya menyemangati Gerard di kamar mereka. Hingga esok harinya mereka berangkat ke rumah mereka yang baru. Di awal perjalanan bisnis Gerard yaitu ingin membeli properti sebuah rumah yang nantinya akan disewakan kepada orang lain. Namun, modal Gerard yang dibawanya tidak cukup. Gerard hanya bisa membeli rumah itu tanpa bisa merenovasinya. Padahal, untuk bisa menjadikan itu sebuah rumah sewa yang diminati, Gerard harus merenovasinya. Mendengar suami kekurangan modal, akhirnya istrinya membawa Gerard ke seorang teman yang dikenal lama oleh istrinya. Pria itu bernama Joy Morris. Dia adalah salah satu pebisnis kulit hitam yang paling sukses di sana. Dia memiliki banyak bar dan saham, bahkan dekat dengan wali kota dan wakil presiden. Tapi setelah mereka sampai, Gerard melihat Joy Morris dengan begitu liarnya ditemani dengan beberapa wanita dan berbicara kurang sopan. Mendengar itu, Gerard langsung menjudge Joy Morris sebagai pria yang tidak baik. Akhirnya tanpa banyak bicara, Gerard menarik istrinya untuk pulang. Di dalam mobil, istrinya kesal karena menurut istrinya, Gerard menilai Joy hanya dari penampilannya saja. Padahal, itu merupakan salah satu sikap diskriminatif yang bahkan dari awal, Gerard sendiri pun tidak suka dengan sikap seperti itu. Lalu scene beralih ke sebuah kantor di mana ada Gerard dan seorang pria berdarah Finlandia yang merupakan seorang investor di bidang properti. Gerard menyampaikan maksud hatinya dan berencana ingin membangun perumahan properti di sana. Pria Finlandia tersebut salut dan bersimpati kepada Gerard. Namun pria tersebut, atau bisa saja kita sebut namanya Patrick Barker, tetap tidak memberikannya pinjaman. Bahkan sesekali Gerard memaksa, tapi hasilnya tetap sia-sia.
Akhirnya dengan inisiatif sendiri, Gerard pergi ke bank terbesar di kota tersebut. Sesampainya di sana dia bertemu teller bank, lalu ingin berjumpa dengan pejabat bank di sana. Namun pejabat bank di sana tidak mau menemui Gerard. Namun Gerard tak menyerah. Akhirnya dia menunggu pejabat bank tersebut sampai berjam-jam dan membuahkan hasil. Akhirnya Gerard bisa bertemu dengan pejabat bank tersebut, dan dengan bujuk rayu Gerard, akhirnya pejabat bank tersebut mau memberikannya pinjaman. Hingga malam berlalu, Gerard mendapatkan telepon dari Patrick Barker. Ternyata Gerard mendapatkan pinjaman karena dia berbohong dan menjual nama Patrick. Dengan sedikit takut, akhirnya Gerard jawab telepon dari Patrick Barker. Akhirnya Gerard mengakuinya dan mengakui juga bahwasannya itu adalah bukan cara pebisnis yang baik. Namun hal mengejutkan terjadi. Ternyata Patrick mau bekerja sama dengan Gerard karena melihat kegigihannya dan maksud tertentu. Sontak, hal itu membuat Gerard sangat senang. Lalu Gerard mampu membeli properti dan merenovasi rumah tersebut. Dia ditemani adiknya dan teman adiknya yang berkulit putih merenovasi sendiri rumah tersebut. Tapi ada seorang ibu tua merupakan penghuni rumah tersebut yang sudah lama menempati properti Gerard. Namun perempuan itu tidak percaya kepada Gerard karena menganggap Gerard sebatas tukang yang terlalu mengganggu. Sampai wanita tua tersebut melaporkan Gerard ke polisi. Tentu polisi tidak bisa menangkap Gerard karena Gerard pemilik rumah tersebut. Hingga wanita tua tersebut pun pindah karena merasa tidak nyaman. Malamnya, Gerard dan istrinya pergi ke sebuah pesta di mana ada Joy Morris di sana. Awalnya Gerard tidak terlalu terbuka, akhirnya setelah mengetahui karakter satu sama lain, kini mereka sudah cukup kompak. Beberapa hari kemudian, akhirnya bisnis Gerard berjalan lancar, bahkan bisa membeli properti lainnya. Dan Patrick pun menawarkan saham 50/50. Bahkan, Gerard sempat membelikan istrinya rumah juga. Namun tak berapa lama, Patrick meninggal. Dan istri dari Patrick tidak mau melanjutkan kerjasamanya dan hanya akan memberikan Gerard 25 sen dari setiap dolar hasil dari nilai aset kerjasama mereka. Dan itu jauh dari kata kesepakatan dan kata nilai yang besar, karena memang Patrick berniat menipu Gerard dengan cara tidak mencantumkan namanya di setiap transaksi. Hingga pengacara mereka mengatakan jalan satu-satunya adalah mencari banker atau manajer bank yang kemarin memberikan pinjaman untuk menjadi saksi di pengadilan. Akhirnya Gerard pergi ke bank itu untuk menemui banker tersebut, tapi banker tersebut menolak bertemu apalagi mau dijadikan saksi. Di dalam kefrustasiannya, akhirnya Gerard menatapi sekelilingnya. Akhirnya mata Gerard tertuju pada batu prasasti kepemilikan bangunan bank tersebut. Dan tiba-tiba Gerard tersenyum seperti mendapatkan ide. Selain kuat, Gerard juga smart. Bahkan cobaan yang datang silih berganti tidak membuat Gerard menyerah dan kehabisan ide. Akhirnya dia pergi ke kediaman Joy Morris untuk meminta bantuan dan menawarkan idenya. Gerard bermaksud untuk membeli gedung yang ada di bank terbesar tersebut. Dengan begitu, setiap urusan keuangan yang nantinya akan mereka butuhkan bisa gampang diproses, karena secara tidak langsung mereka akan ikut dalam bisnis keuangan tersebut. Namun, meskipun mereka memiliki uang, tentu saja pria kulit hitam tidak akan diizinkan untuk membeli gedung tersebut. Sehingga mereka mempekerjakan si Matt, pria kulit putih teman dari adik Gerard yang memang anti dengan diskriminasi warna kulit saat itu. Tak butuh lama, Matt mau menjadi wakil mereka untuk membeli bangunan tersebut. Tentu, untuk membeli bangunan mahal diperlukan seorang yang kaya dan penuh pengetahuan. Untuk memenuhi kriteria tersebut, akhirnya Gerard dan Joy melatih Matt untuk bermain golf dengan benar. Karena permainan golf adalah permainan yang banyak dimainkan oleh seorang jutawan saat itu. Tak hanya itu, diajari cara berbicara yang baik dan pengetahuan yang baik. Hingga Joy pun diajari untuk pengetahuan hitung-hitungan bisnis, agar bisa meyakinkan pemilik bangunan sebelumnya untuk menjual bangunannya. Meski di awal sulit, namun Matt cepat belajar dan mengerti apa yang diajarkan Gerard. Hingga tibalah hari yang ditentukan, kini Matt dan pemilik bangunan bernegosiasi. Mereka saling menawarkan dan membandingkan hitung-hitungan mereka. Akhirnya, Matt mendapatkan kesepakatan dari gedung tersebut, lalu menjadikan atas nama mereka. Hingga terbangunlah kerajaan bisnis mereka.
di LA, di mana Gerard menjadi pengusaha properti yang sukses di sana tanpa ada kendala. Begitu juga dengan Joy yang semakin kaya. Akhirnya Gerard pergi untuk mengunjungi orang tuanya di Texas. Ayahnya sangat bangga kepada Gerard atas apa yang Gerard capai. Keesokan sorenya Gerard bersama anaknya jalan-jalan sore. Tapi di sana mereka melihat banyak rumah terbengkalai dan rumah yang hanya bisa dimiliki oleh orang kulit putih. Bahkan ketika Gerard meminta sepatu yang disemir, penyemir itu menolaknya karena berkulit hitam. Dan Gerard memandang bank Mylan yang ada di sana, bank di mana dia dulu bekerja. Akhirnya Gerard kembali meminta Joy untuk kembali membeli saham di bank Mylan dan menjadi pemilik saham di bank tersebut. Namun awalnya Joy menolak lantaran di Texas sangat ketat aturannya untuk pria kulit hitam yang melanggar aturan. Namun karena Gerard bersikeras dan Joy mengingat keberhasilan mereka sebelumnya, akhirnya mereka memanggil Matt untuk membeli bank di sana lalu menyamar untuk memperhatikan Matt. Dan sesudah terbeli, akhirnya Gerard membantu para kulit hitam di sana untuk meminjamkan uang dari bank mereka kepada pria kulit hitam demi mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Namun seorang pria salah satu petinggi bank bertanya-tanya nama-nama para peminjam uang di bank mereka kepada Matt. Akhirnya Matt menjawabnya dengan mudah, namun pria tersebut tetap curiga. Akhirnya Matt berbicara dengan istrinya karena istrinya meminta jadilah pemimpin atau pemilik salah satu perusahaan. Lalu Florence mengikuti Matt dan memata-matai Matt. Sesampainya Matt di sana, Matt dipergoki oleh Florence saat mereka berkumpul dengan Gerard dan Joy. Florence tidak terima dan mengancam mereka dengan berbagai tuduhan. Meski bisa ditangkis, namun ada hal yang ditakuti, yaitu kedatangan audit keuangan dari pusat. Dan benar saja, atas gosip Florence, beberapa investor mencabut uangnya di bank karena laporan pinjaman itu. Akhirnya dengan kesepakatan ini, Matt menawarkan dan meminta Gerard membelikannya bank untuk memindahkan pinjaman yang dibuat Gerard ke banknya. Awalnya Gerard tak percaya dengan kesiapan Matt, namun Matt mengancam berhenti dan merasa tak sanggup jika tidak dibantu membeli bank. Akhirnya Gerard mengizinkan Matt membeli banknya sendiri dan istri Gerard memantaunya. Namun hal tak terduga terjadi, audit datang bukannya ke Mylan, namun ke bank milik Matt. Alhasil, meskipun dibantu oleh Gerard, akhirnya Matt gagal mengatasi pertanyaan tim audit. Dan tim audit menangguhkan bank milik Matt untuk sementara hingga jika terbukti bersalah akan ditutup. Ternyata juga Matt dijebak dengan hutang bank dalam pembelian bank tersebut yang tadinya. Akhirnya Matt akan kehilangan bank tersebut. Karena tidak mau kehilangan bank tersebut, akhirnya Matt memindahkan dana untuk pembelian hutang bank yang dimiliki Matt tadi. Dan itu semua atas saran Florence. Akhirnya banyak transaksi yang janggal diketahui oleh tim audit negara federal, sehingga semua bank yang mereka kelola ditutup untuk sementara. Akhirnya Gerard dan Joy ditangkap FBI. Lalu dalam upaya pembelaan hukumnya, mereka meminta pengacara dan calon senator agar bisa memberi petunjuk buat mereka. Akhirnya pengacara dan senator menyuruh Matt untuk menyalahkan Joy dan Gerard. Lalu Gerard dan Joy mengaku dan menyalahkan kelalaian aturan perbankan. Dan Gerard pun bisa bebas. Akhirnya Gerard berpikir beberapa hari dan sampailah Matt di pengadilan dan berbohong menuduh Gerard dan Joy sesuai arahan senator. Keesokan harinya Gerard masuk ke pengadilan, bukan melakukan apa yang disarankan pengacara atau senator, malah Gerard berkata sebenarnya dan menuntut hak setiap warga negara adalah sama tanpa memandang warna kulit. Namun semua penegak hukum dan pemerintah hanya cuma ngomong dan pintar membuat aturan tanpa bisa mematuhinya. Melihat dan mendengar hal tersebut, hakim malu dan memutuskan Gerard bersalah. Akhirnya Gerard dan Joy dipenjara selama 3 tahun dan menyita semua aset mereka, yaitu berupa 177 gedung. Setelah keluar, akhirnya Gerard mendapati istrinya. Ternyata Gerard masih memiliki aset di Pulau Bahama atas bantuan Matt. Hingga mereka membuat bar di sana dan hidup bahagia di sana. Karena kesaksian Gerard, akhirnya pemerintah Amerika membebaskan pria kulit hitam atau siapapun untuk menjual atau menyewakan tanpa membedakan ras. Setelah kejadian, Gerard dipenjara 3 tahun. Dan film pun berakhir. Bagaimana filmnya teman-teman? Sangat bagus kan? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kesuksesan datang dari kegigihan, dan kesuksesan itu adalah tentang seberapa bermanfaatnya kamu untuk orang lain, bukan seberapa banyak yang kamu miliki. Oke, sekian dulu filmnya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.